alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Satu orang boleh pimpin doa deh. Teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, sebelum kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kakak akan absen dulu ya. Ini kan kalau janji ya. Iya. Al-Fatihah Rahman. Alam Insani. Pada hari ini, adik-adik pada hari ini kita akan mempelajari materi vektor. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adik-adik dapat memahami tentang pengertian vektor. Yang kedua, adik-adik atau kalian diharapkan dapat memahami tentang penguraian vektor. Jadi adik-adik, vektor ini itu penting kita pelajari. Ada yang pernah naik pesawat? Pernah. Pernah? Pasti pernah semua ya. Jadi inilah pentingnya kita belajar vektor. Vektor itu sangat penting di sistem navigasi pesawat, di mana saat pesawat terbang atau mendarat itu menggunakan metode vektor. Saat pesawat terbang atau mendarat itu tidak langsung terbang atau tidak langsung mendarat, tetapi menggunakan arah vektor yang sudah disesuaikan di sistem navigasi itu. Nah, itu adalah salah satu pentingnya belajar vektor. Sehingga pada hari ini kita akan mempelajari tentang vektor itu, mulai dari pengertian vektor, kemudian tentang arah dan besar vektor, terus tentang penguraian vektor. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian vektor. Ada yang tahu apa itu vektor? Silakan sambil dilihat di LKS-nya, halaman 39 sepertinya. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah ketika Besaran vektor ini adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya kayak momentum, perpindahan, kecepatan, gaya, dan lain-lainnya yang punya nilai dan punya arah. Itu adalah contoh besaran vektor. Sampai di sini paham terkait pengertian besaran vektor? Paham. Ya. Selanjutnya yaitu tentang notasi dan besar vektor. Ada yang tahu vektor itu dilambangkan dengan apa? Tanda apa? Seperti yang dibacakan sama adiknya tadi. Anak panah. Ya, vektor itu dilambangkan dengan anak panah. Anak panah, di mana anak panah ini memiliki titik pangkal dan ujung. Iya kan? Iya. Nah, selanjutnya adalah cara penulisan vektor. Jadi adik-adik, cara penulisan vektor itu ada dua ya. Di LKS-nya juga ada, bisa dibaca di sana. Yang pertama dengan cara memberi tanda panah. Pada suatu besaran atau huruf yang menyatakan vektor. Ada di sana kan ya? Ya. Pada huruf atau besaran yang menyatakan vektor. Misalnya vektor gaya. Kalau gaya, besaran gaya itu kan dilambangkan dengan F kan ya, F besar. Sehingga kalau vektor gaya, maka kita beri tanda anak panah di atas huruf F. Ini cara penulisan yang pertama. Atau kalau misalnya vektor kecepatan itu kan V ya, maka di atas huruf V ini kita berikan tanda panah. Ini bacanya vektor kecepatan. Cara penulisan yang kedua yaitu dengan mencetak tebal atau di bold huruf yang menyatakan vektor. Contohnya, misalnya vektor gaya kita cetak tebal F-nya, atau vektor kecepatan kita cetak tebal
selanjutnya. Ini adalah cara penulisan yang kedua. Yang pertama dengan memberi tanda panah di atas huruf yang menyatakan vektor. Yang kedua dengan cara cetak tebal atau bold hurufnya. Paham sampai sini? Paham. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada ya? Ya. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu tentang penguraian vektor. Bisa dilihat ya kayaknya di bagian penguraian vektor. Vektor dapat diuraikan menjadi dua komponen vektor, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Vektor dapat diuraikan menjadi dua komponen, yaitu sumbu X dan Sumbu Y. maksudnya adalah kalau misalnya saya menggambarkan suatu vektor ini dari titik pangkal ke titik ujungnya ini adalah vektor gaya. Vektor ini dapat kita uraikan menjadi dua komponen vektor, yaitu pada sumbu X kita tarik dari titik pangkal ini ke arah sumbu X. Ini dinamakan dengan vektor gaya pada sumbu X atau vektor fx. Sedangkan vektor dapat diuraikan pada sumbu Y kita tarik dari titik pangkal ini ke arah vertikal, ke arah sumbu Y. Nah, ini dinamakan dengan vektor gaya pada sumbu Y atau vektor fy. Terus selanjutnya di antara vektor gaya ini dengan vektor fx ini ada terbentuk sudut. Terbentuk sudut. Di sini juga ada terbentuk sudut. Nah, selanjutnya jika kita sudah menguraikan seperti ini, maka kita dapat mencari berapa besar komponen fx dan berapa besar komponen fy. Nah, tapi sebelum itu ada syarat-syarat kita menguraikan vektor itu. Apa syaratnya? Yang pertama adalah vektor yang dapat diuraikan itu hanyalah vektor yang tidak menempel pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau vektor ini kan ya, vektor gaya ini kan dia tidak menempel pada sumbu X dan sumbu Y. Tidak menempel maksudnya seperti ini ya. Misalnya ini adalah vektor gaya. Kalau ini kan menempel ya, menempel sumbu X. Nah, ini tuh tidak dapat diuraikan deh. Tidak dapat diuraikan karena menempel pada sumbu X dan X gitu, dan tidak terbentuk sudut. Sehingga vektor yang diuraikan itu hanyalah vektor yang tidak menempel. Yang tidak menempel pada sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini tadi, ini tidak menempel pada sumbu X dan sumbu Y, sehingga dapat diuraikan menjadi dua komponen. Selanjutnya, vektor yang menempel pada sumbu X dan sumbu Y tidak dapat diuraikan. Nah, selanjutnya syarat yang kedua, vektor yang menempel pada sumbu X dan sumbu Y tidak dapat diuraikan. Contohnya seperti ini. Ini adalah vektor gaya yang menempel pada sumbu X. Ya, sehingga ini tuh tidak dapat diuraikan deh. Paham? Paham. Alhamdulillah. Paham, Kak. Ya. Jadi selanjutnya kita menentukan nilai dari komponen fx dan komponen fy. Bisa sambilan dibaca di LKS-nya deh, rumus untuk mencari nilai dari komponen gaya X dan komponen gaya Y.
Kak. Terkait dengan penggunaan vektor tadi. Semua vektor gaya sebesar 20 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sudut X positif seperti pada gambar. Ini adalah sudutnya 30 derajat, vektornya vektor gayanya 20 Newton. Kemudian ini adalah komponen vektor gaya pada sudut X, komponen gaya pada sudut Y. Hitunglah besar komponen gaya pada sudut X dan sudut Y serta nilai vektor gaya. Jadi yang ditanyakan itu deh, kita jawab ya, atau ada yang bisa jawab? Belum, kita jawab sama-sama dulu ya. Jadi yang ditanyakan itu diketahui sudutnya 30 derajat, kemudian vektor gayanya 20 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah komponen gaya pada sumbu F, yaitu F X. Komponen gaya pada sumbu F, kemudian komponen gaya pada sumbu Y, dan nilai dari vektor gayanya. 3 yang ditanyakan ya. Nah, kita menggunakan konsep ini ya, konsep rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama kita akan mencari dulu vektor gaya pada sumbu X. Vektor gaya pada sumbu X. Kita masukkan nilainya. Vektor gayanya berapa? 20 Newton dikali cos theta. Sudutnya cos 30 derajat. Jadi kalau cos 30 derajat berarti berdua kan? 3. Ya, kita masukkan nilainya 20 Newton dikali 1/2 akar 3. Kita uraikan ini dulu ya. 20 Newton dikali 1/2 atau 20 dibagi 2. Vektor gaya F sama dengan 10 akar 3 Newton. Ini adalah nilai dari vektor gaya F. Selanjutnya vektor gaya Y. Vektor gaya Y sama dengan 20 Newton dikali 1/2 10 Newton. Ini adalah nilai dari vektor gaya Y. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai dari vektor gaya. Sampai sini paham? Insyaallah paham, Bu. Paham ya? Sudah paham? Selanjutnya untuk penugasannya, ini adalah pekerjaan rumah atau tugas rumahnya. Jadi soalnya cuma satu nomor sih, hitunglah komponen vektor gaya dan nilai vektor pada gambar di bawah. Di sini ada 2 vektor ya, vektor gaya pertama dan vektor gaya kedua. Sebelum diakhiri ada pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan terkait dengan materi ini? Yang sudah disampaikan Enggak, kalau karena bentar lagi mau habis jam, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan belajar tentang vektor satuan. Ya, Kak. Yang ada di LKS-nya. Ya, Kak. Sama jangan lupa kerjakan tugasnya. Ya, Kak. Insyaallah. Ya, semoga adik-adik selalu sehat. Amin. Tetap semangat. Amin.